Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tujuan utama dari menganut suatu agama adalah memperoleh kepastian tentang Tuhan yang menjadi sumber dari keselamatan. Agar Tuhan berkenan dengan diri kita sehingga kita bisa memperoleh rahmat dan kasih-Nya yang bisa menghapuskan noda dan karat dalam batin. Dengan cara demikian, hati kita akan dipenuhi dengan keyakinan dan pemahaman. Hal seperti itu tidak akan mungkin bisa dicapai oleh seseorang manusia hanya melalui upayanya sendiri. Dengan demikian, tugas pertama seseorang adalah berusaha memperoleh keyakinan mengenai keberadaan Tuhan dan menganut suatu agama yang melalui hal itu bisa dicapai. Agar dengan demikian ia akan menjadi takut kepada Tuhan dan menjauhi dosa. Lalu bagaimana caranya manusia bisa memperoleh keyakinan demikian? Jelas bahwa hal seperti itu tidak akan bisa didapat hanya melalui dongeng-dongeng. Tidak juga bisa diperoleh melalui argumentasi saja. Satu-satunya cara untuk memperoleh keyakinan adalah dengan mengalami sendiri pendekatan dengan Tuhan berulang kali melalui bercakap-cakap atau komunikasi dengan wujudnya atau dengan menyaksikan berbagai tanda-tanda yang luar biasa atau juga melalui kedekatan dengan seseorang yang memiliki pengalaman demikian. Setelah kita mengetahui hal itu, muncul pertanyaan, agama manakah dan kitab suci mana yang dapat memenuhi maksud dan tujuan demikian? Untuk itu, agar bisa mengenali agama yang benar, kita perlu melihat tiga hal. Pertama, adalah melihat apa yang menjadi ajaran agama itu mengenai Tuhan. Yang dimaksud adalah bagaimana pandangan agama itu berkaitan dengan keesaan, kekuatan, pengetahuan, kesempurnaan, keagungan, ganjaran dan hukuman, pemberian rahmat dan sifat-sifat ilahi lainnya. Kedua, perlu bagi seorang pencari kebenaran untuk menanyakan, apakah yang diajarkan agama itu berkaitan dengan dirinya sendiri? Apakah ada dari antara ajaran agama itu yang akan mencederai hubungan antar manusia? Atau menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kepatutan dan kehormatan, atau bertentangan dengan hukum alam, atau tidak mungkin dapat dipatuhi atau dilaksanakan, atau bahkan membahayakan jika dikerjakan. Begitu juga perlu kiranya mengetahui bagaimana agama itu mempresentasikan Tuhan sebagai yang Maha Pengasih. Dengan wujudnya hubungan harus dihidupkan. Dan apakah ada mengatur petunjuk-petunjuk yang akan menuntun seseorang dari kegelapan kepada pencerahan, dari keadaan acuh menjadi selalu ingat. Dan yang ketiga, perlu bagi seorang pencari kebenaran untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Tuhan yang ditampilkan oleh suatu agama bukanlah sosok yang didasarkan pada kisah dan dongeng atau menyerupai barang mati. Beriman kepada sosok Tuhan yang menyerupai benda mati, di mana keimanan kepadanya bukan karena adanya perwujudan dirinya, tetapi karena rekayasa pikiran manusia. Tidak ada gunanya beriman kepada Tuhan yang kekuasaannya tidak bisa dirasakan, dan yang Tuhan sendiri tidak bisa menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Dan agama yang memenuhi syarat-syarat demikian adalah agama Islam. Allah yang tersembunyi bisa dikenali melalui Islam dan menampakkan keberadaannya kepada hamba-hambanya yang tulus. Suatu agama yang benar akan didukung oleh Allah sendiri dan melalui Islam Allah mewujudkan keberadaannya untuk menunjukkan bahwa Dia itu memang ada. Agama-agama yang sepenuhnya bergantung kepada kisah-kisah dan dongeng tidak lebih dari merupakan bentuk penyembahan berhala. Agama seperti itu tidak ada memiliki ruh kebenaran. Jika Tuhan itu hidup sebagaimana adanya, berbicara dan mendengar sebagaimana yang dilakukannya, maka tidak ada alasan baginya untuk terus berdiam diri, seolah-olah Dia tidak ada.
Kalau dia tidak berbicara di masa ini, maka sejalan dengan itu pasti juga dia tidak mendengar. Dengan kata lain, dia itu sekarang bukan apa-apa. Hanya agama yang benar yang dapat membuktikan bahwa Tuhan mendengar dan berbicara di masa sekarang ini juga. Dalam agama yang benar, Tuhan menunjukkan keberadaannya melalui kalamnya. Kemudian, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mengemukakan keberadaan Tuhan sebagai suatu fakta yang tidak saja mendorong manusia untuk mencarinya, tetapi juga menjadikan dirinya mewujud. Tidak ada kitab lain yang dapat membuktikan wujud yang tersembunyi itu. Hanya Al-Quran yang mengajukan pengakuan itu dengan mengatakan, "Hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagi manfaatmu, dan telah aku lengkapkan nikmatku atasmu, dan telah aku sukai bagimu Islam sebagai agama." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menyelaraskan diri kita kepada realita yang melekat di dalam kata Islam. Di sini ada pengakuan bahwa Al-Quran merupakan ajaran yang sempurna, bahwa saat turunnya Al-Quran merupakan saat di mana ajaran sempurna tersebut sudah bisa diungkapkan kepada manusia. Hanya Al-Quran yang layak membuat pengakuan demikian. Tidak ada kitab samawi lainnya yang pernah mengajukan pernyataan seperti itu. Inilah yang menjadi argumentasi pokok yang mendukung Islam sebagai agama yang mengungguli agama-agama lainnya dalam ajaran yang dibawanya, sehingga tidak ada agama lain yang bisa dibandingkan dalam kesempurnaan ajaran yang dikandungnya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.